Di mana bola nagamu? Dewa naga terkurung selama 1000 tahun. Menemukan bahwa Xiaoling di depan matanya adalah bola naganya. Untuk bisa bersatu dengan bola naga, Dewa Naga sengaja menarik dia mendekat. Dia tidak percaya bahwa dia melayang di atas pintu masuk gua. Ternyata Dewa Naga dapat tetap berada dalam ruang tertutup. Akan menghasilkan medan yang menghilangkan gaya gravitasi bumi. Meskipun dia adalah bola naga, Dewa Naga melihat bahwa dia masih terlalu muda, yang belum cocok untuk digabungkan. Dia harus menunggu Xiaoling mencapai usia 18 tahun. Kenapa begitu? Maka Dewa Naga membawa dia keluar dari gua, mengapung di udara. Untuk menunjukkan kesetiaannya, Dewa Naga masih tidak berniat melepaskan Xiaoling dan Josh, yang ingin membawa keduanya berpetualang, untuk merasakan kegembiraan terbang di udara. Ini pasti sudah dikatakan 1000 tahun yang lalu. Dewa Naga meminjamkan bola naga untuk membantu Kaisar mengalahkan suku asing yang menyerang. Namun, setelah Kaisar meninggal, dia ingin dimakamkan bersama bola naga itu. Berhentilah. Bola naga ini akan dikubur bersama ayahku di sini. Para dewa besar melihat ini tidak adil. Naga membutuhkannya, karena bola naga adalah segalanya bagi Dewa Naga. Itu tetap di sini untuk melindungi ayahku. Putri berbicara, para dewa besar tidak bisa menghindari mengubur bola naga bersama raja. Untuk mencegah Dewa Naga mengetahui hal ini, Putri dengan tegas memerintahkan, yang terjadi hari ini, jangan sampai ada yang membocorkannya keluar. Jika tidak ada yang akan selamat. Dewa Naga tanpa bola naga kehilangan semua kekuatannya. Dia terpaksa tinggal di dalam gua. Sampai ribuan tahun berlaku, seorang gadis mendengar suara seruling dan datang ke kuil Dewa Naga, yang mengubah takdir Dewa Naga sepenuhnya. Ku selalu mendengar suara serulingmu, sangat bagus. Ngokdong pikir Xiaoling berbohong. Hanya ada satu orang di dunia ini, yang bisa mendengar suara ini. Tapi ternyata, Xiaoling benar-benar mendengarnya. Apakah kamu benar-benar bisa mendengar suara ini? Ya, untuk membuktikan, Dong Enjio segera meniup serulingnya. Tepat ini, Ngokdong tidak percaya apa yang dikatakan Xiaoling. Lagi sekali, kali ini dia pura-pura meniup serulingnya. Tapi sebenarnya tidak mengeluarkan suara. Inikah yang kamu maksud? Bukan. Oh. Ini kan, bukan. Baiklah, Enjio Dong tidak dapat mempercayainya sejenak. Memutuskan untuk memainkan seruling lagi untuk terakhir kalinya. Iya, benar. Dia benar-benar takjub. Ya Tuhan, Buddha muncul. Apa? Kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Tidak ada suara apapun. Apakah kamu tidak mendengarnya? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mendengar suara seruling ini. Kecuali orang itu, kecuali Dewa Naga dan penerus takdirnya. Keturunannya, Ngokdong sangat bersemangat dan membawa Xiaoling ke kuil Dewa Naga. Selamat datang di kuil Dewa Naga. Sambil menjelaskan bahwa hanya membuka pintu naga, dapat melihat Dewa Naga. Hanya penerus takdir yang bisa membuka pintunya. Di mana pintu rahasia itu? Pintu rahasia itu ada di bawah lantai. Josh segera mengetuk lantai dengan tangan. Jangan bergerak. Penerus takdir, kamu melakukannya. Tapi Xiaoling hanya baru berlutut. Tidak peduli seberapa keras dia menekan lantai dengan tangannya, tidak ada yang terjadi. Tidak bisa. Namun, ketika dia menggabungkan kekuatan kedua tangannya, dan bersujud dengan tekun, pintu rahasia di lantai tiba-tiba terbuka. Ini pertama kalinya Enjio Dong melihat sesuatu seperti ini dalam 30 tahun terakhir. Sebenarnya sulit untuk dipercaya, sudah 3000 tahun berlalu. Karena terlalu terkejut, dia langsung mendorong Xiaoling ke bawah. Lalu pegang senternya, dan menyuruh Josh untuk turun juga. Xiaoling. Namun, Xiaoling tidak mengalami hambatan besar. Kedua anak itu dipenuhi rasa ingin tahu, mengikuti gua ke depan. Mereka dengan cepat sampai di ujung jalan. Sampai di tepi gua. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Tentu saja tidak ada seorang pun di sini. Karena gua tersebut sangat dalam, sulit untuk memprediksinya. Untuk bisa turun ke dalamnya, mereka memerlukan tali. Saat kedua anak itu sedang memikirkan bagaimana cara turun, tiba-tiba, apa itu? Ada sesuatu yang muncul secara samar-samar. Namun, Josh tidak melihat apa-apa. Baiklah, kamu berhasil membuatku ketakutan. Apa? Saat ini, dia melihat dengan jelas. Dewa Naga yang muncul setelah ribuan tahun tersembunyi. Keduanya tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Kemudian melihat tayangan video awal. Dewa Naga sepenuhnya muncul di depan mereka. Keduanya yang tadinya takut berubah menjadi terkejut. Karena Dewa Naga adalah seekor naga Tiongkok, Josh masih merasa sedikit takut. Apakah naga ini bisa menggigit manusia? Tentu saja bisa, tetapi jangan takut, jangan takut. Sebelumnya, ia belum pernah melihat anak manusia dari luar negeri. Dia tahu siapa kamu. Dewa Naga sangat ramah terhadap orang asing, terutama mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Josh. Membuatnya sangat bersemangat. Nampaknya Dewa Naga merasa sangat sedih. Saat ini, Xiaoling juga memperhatikan dia. Di mana bola nagamu? Katanya benar-benar menyentuh penderitaan Dewa Naga. Bola naganya telah hilang selama 1000 tahun. Telah ditipu oleh Raja kuno. Setelah kembali ke kuil Dewa Naga,
Xiaoling segera menemui Enjio Dong untuk mendiskusikan penyelamatan Longden. Bola naga di bawah makam kan? Ya benar, untuk menemukan bola naga, kita harus menemukan makam kaisar. Yang penting, di mana makamnya berada. Penerus takdir, Ngok tahu bahwa Xiaoling adalah keturunan dari kaisar. Aku, hanya jika kamu mengeluarkan kode, pasti bisa menemukan makam raja. Cepatlah, berangkat. Ini juga aneh, berkat panduan panca indera ke-6. Xiaoling benar-benar menemukannya, dengan mudah masuk ke makamnya. Namun ini tidak semudah begitu. Kedua anak itu mencari dalam makam selama setengah hari. Tapi mereka tidak menemukan jejak bola naga. Mungkinkah bola naga tidak ada di sini? Itu di sini, aku tahu. Tepat saat ini, Xiaoling tiba-tiba mengingat sebuah buku warisan keluarga. Dia dengan cepat membukanya. Secara kebetulan, buku kuno itu pas di dua celah di kedua sisinya. Setelah selesai memasukkan, berhenti. Josh menemukan ada banyak lubang kecil yang aneh di buku. Karena rasa ingin tahunya, dia memutuskan untuk mengarahkan lampu sorot ke lubang-lubang kecil ini. Dan ketika cahaya lampu melewati lubang-lubang kecil ke arah patung raja dari batu, patung raja memantulkan cahaya terang, yang sesuai dengan mata naga di kedua sisi. Mata naga terstimulasi, dan memantulkan dua sinar terang ke mata patung raja. Dengan cara yang kebetulan, Josh membuka pintu ke ruangan lain. Mereka segera masuk ke dalam ruangan kedua. Lihat sebuah puncak besar di dalamnya. Yang anehnya, Xiaoling melihatnya, dia tiba-tiba menangis tanpa sadar. Kamu baik-baik saja, kan? Menyangka tangisan ini membuat air mata jatuh ke penutup puncak, yang secara otomatis merespons, dan membuka penutupnya. Hal yang membuat sangat terkejut adalah, bola naga disembunyikan di dalam puncak besar ini. Lihatnya berkilauan dan bersinar. Dia dengan hati-hati mengambilnya, lalu pergi seolah-olah dia terbang kembali ke kuil Dewa Naga. Enjio Dong. Tapi ketika Xiaoling ingin masuk ke dalam gua untuk mencari Dewa Naga, sebuah tangan menangkapnya. Tampaknya kelompok orang ini telah mengawasinya untuk merampok bola naga. Ranselku, Enjio Dong, ranselku. Bola naga yang ada di dalamnya. Enjio Dong meminta pencuri untuk mengembalikannya. Jika tidak, mereka telah bersiap-siap, tentu saja tidak takut pada dia. Langsung bertarung dengan Enjio Dong. Tidak disangka dia memiliki keterampilan bela diri yang kuat. Hanya dengan satu gerakan dia berhasil mengusir kedua perampok itu. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan, 4 pukulan. Sedangkan si kepala perampok di sini, Josh berhasil merampas ranselnya. Melihat situasinya tidak baik, ia merobek ranselnya dan langsung melemparkan bola naga. Kemudian dia menangkap bola naga dengan tangannya, seolah-olah dia sangat memahami sifatnya. Dia tahu bola naga bisa memberikan kekuatan kepada pemiliknya. Pada saat ini, Enjio Dong masih ingin menyerangnya. Tapi sebelum dia bisa mendekat, dia telah dikendalikan oleh bola naga. Lebih buruk lagi, dia hanya perlu menggelengkan tangan. Enjio Dong telah terpental beberapa puluh meter. Benar-benar bukan lawan baginya. Enjio Dong tidak menerima kekalahan, yang segera menarik pedang dari dalam tubuhnya. Tanpa diduga, semuanya sesuai ekspektasi perampok. Pedang itu sama sekali tidak bisa mencapainya. Pada saat ini, dia telah memiliki kekuatan magis. Dia memutuskan untuk mengendalikan semua senjata untuk membunuh semua orang. Tapi Xiaoling tidak memperbolehkannya untuk menyelamatkan semua orang. Dia segera menutup mata dan mulai bernyanyi lagu serulingnya. Ini benar-benar efektif. Kekuatan si perampok segera hilang. Jangan bernyanyi lagi. Tepat saat itu ibunya datang. Ling-ling. Sementara perampok itu tidak memperhatikan, Xiaoling tiba-tiba menyambar bola naga dan langsung berlari keluar. Tanpa diduga, karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga, dia langsung bergegas keluar dari pagar, jatuh ke dalam jurang sedalam 10.000 kaki. Untungnya, Dewa Naga sudah merasakannya. Ia terbang. Xiaoling segera berhenti terjatuh. Melihat bola naga di tangan Xiaoling, emosi Dewa Naga sangat rumit. Selama 1000 tahun, akhirnya bola naga telah kembali ke sisi Dewa Naga. Baru saja menelan bola naga, tiba-tiba Dewa Naga seolah-olah diisi dengan energi. Semangatnya menyala dan dipenuhi dengan energi. Semua orang sangat senang dan bersorak-sorai, terus-menerus merayakannya.